Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai statistika, terutama penyajian data. Sebelum itu, kalian absen dulu ya di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nah, dengan cara ketik nama spasi hadir. Waktunya 15 menit ya, dihitung dari mulai pembelajaran. Jangan sampai telat. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang data-data, mulai dari menganalisis data, mengumpulkan data, menyajikan data, dan menafsirkan data. Nah, seperti ini ya. Ibu akan menjelaskan mengenai peta konsepnya lebih dahulu. Statistik. Statistik dibagi menjadi 3. Pertama, pengumpulan data. Kemudian penyajian data. Lalu menganalisis data. Nah, untuk pengumpulan data itu ada 3 cara. Yang pertama itu observasi. Jadi, observasi itu maksudnya kita mengumpulkan data lewat penelitian. Jadi, secara langsung kita mengamati secara langsung. Misalnya, penelitian yang biologi tentang kecambah. Misalnya kita ukur berapa tiap minggunya, berapa tinggi ukuran kecambah. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu wawancara. Wawancara sendiri mendapatkan data langsung dari narasumber, jadi secara lisan. Yang ketiga itu kuesioner atau angket. Jadi kita mengumpulkan data lewat angket-angket yang sudah disebarkan. Nah, untuk penyajian data sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tabel. Yang ketiga diagram. Diagram sendiri ada macam-macam. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran. Nah, kita akan fokus mengenai penyajian data. Mengenai tabel, diagram batang, garis, dan juga lingkaran. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang tabel dan juga diagram batang. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas garis dan lingkaran ya. Nah, penyajian data. Data sendiri kalian tahu nggak apa pengertiannya? Ada yang tahu? Nah, data sendiri merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan secara nyata. Jadi, misalnya bisa berupa angka ataupun keterangan. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Langsung ke contoh soal. Di sini ada data ulangan matematika kelas 7B. Yang pertama adalah nilainya 60. Kemudian 60 lagi 70, 70, 70, 50, 90, 80, 80, 90. Kemudian 70, 80,
60, 60, 60, 80, 60, dan 70. Nah, karena kita akan membahas mengenai tabel, kita lebih dulu mencari mana nilai yang terendah. Di sini dari data, nilai yang terendah adalah 50. Kemudian kita cari nilai tertingginya. Nilai tertinggi dalam data yaitu 90. Nah, kita mulai buat tabelnya ya di sini. Pertama, beri kolom nilai. Nilai itu isinya nilai yang mulai dari yang terkecil, yaitu 50, 60, 70, 80, kemudian 90. Setelah kolom nilai, itu adalah kolom turus. Lalu banyaknya nilai atau frekuensi. Untuk nilai yang 50 ada 1, kemudian 2. Jadi ada 2. 1, 2. Ditulis frekuensinya 2. Yang 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima itu diikat ya. 5, 6, 7. Frekuensinya 7. Untuk yang nilai 70 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai 80. Nilai 80 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nilai 90. 90 hanya 2. 1, 2. Kemudian kita beri kolom jumlah. Jumlahnya keseluruhan adalah 20. Sudah sesuai ya, karena yang di atas 10 dan yang di bawah 10. Kemudian sebenarnya dalam diagram tabel dalam tabel sebenarnya tidak perlu diadakan kolom turus. Jadi langsung nilai dan frekuensi saja. Itu bisa. Ibu sudah membuat alat bantu untuk kalian mengenai diagram batang. Namanya adalah papan diagram. Papan diagram ini berfungsi untuk membantu kalian melihat bagaimana diagram batang tersebut. Karena sebelumnya kalian belum pernah lihat kan diagram batang seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah sumbu. Terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X itu berupa nilai dari yang tabel ini ya. Kemudian yang sumbu X itu frekuensinya, banyak anak yang mendapat nilai tersebut. Yang pertama 50. 50 hanya ada 2 anak. Nah, kita buatnya, ini frekuensinya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah 2. 50 adalah 2.
Kemudian yang nilai 60. Yang nilai 60 ada 7. Katain 7. Kemudian yang dapat nilai 70 ada 5 orang. Yang mendapat nilai 80 4 orang. Dan yang mendapat nilai 90 hanya 2 orang. Sudah sama ya? Nah, kurang lebih seperti ini jadinya diagram batang. Nah, kan kita sudah melihat bagaimana papan diagram. Kita mencoba menggambar secara langsung ya. Pertama, itu kita buat sumbu Y, kemudian sumbu X. Sumbu Y itu untuk frekuensi. Dan sumbu X untuk nilai. Seharusnya kita pakai penggaris ya, kata ibu tidak membawa penggaris, jadi kita kira-kira aja. Nilainya adalah 50, 60, 70, 80, 90. Nah, untuk nilai 50 kan ada 2. Kita buat garis putus-putus, kemudian buat batang ini, lalu boleh diwarnai. Kemudian yang nilainya 60 adalah 7. Kita di sini. Kemudian yang 70 adalah 5. Yang 80 adalah 4. Dan yang 92. Nah, antara gambar dan juga diagram sama ya. Nah, kita coba contoh lain ya. Kita akan mengubah dari diagram batang ke bentuk tabel. Yang pertama, kita kalau di sini yang contoh pertama itu adalah nilai, tapi di sini karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu berarti hari. Kita buat kolom hari dan kolom frekuensi. Untuk hari Senin, produksi susu sapi itu 3 liter. Jadi frekuensinya 3. Kemudian hari Selasa yaitu ada 4. Jadi kita tulis 4 liter. Kemudian Rabu adalah 2 liter ya. Kamis itu 6. Kemudian Jumat
Jumat adalah 1, 1, 1 yaitu 7, dan Minggu adalah 5. Buat kolom jumlah. Nah, jumlahnya adalah 28 liter. Seperti itu ya. Apakah sudah paham? Nah, Ibu lupa nih anak-anak, setiap tabel ataupun diagram batang itu harus diberikan judul. Jadi, untuk diagram batang yang ini kita beri judul kata produksi susu sapi. Kemudian ini juga tabel produksi susu sapi. Nah, seperti itu ya. Apakah sudah paham? Kita menentukan. Sumpah dilepasin ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai statistika penyajian data, tabel maupun diagram batang, Ibu akan memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu jelaskan sekarang ini. Nah, untuk tugas mandiri itu mengubah diagram batang menjadi bentuk tabel. Seperti yang Ibu jelaskan contoh kedua tuh. Nah, untuk tugas kelompok, kalian akan membentuk satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Sudah ada petunjuknya ya di tugas kelompoknya. Bila ada yang ditanyakan bisa chat Ibu ya. Nah, untuk tugas kelompok itu mengenai data warna kesukaan. Jadi setiap siswa harus menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Itu pun dibatasi hanya warna merah, biru, hijau, kuning, dan juga ungu. Jadi untuk setelah absen kalian sebutkan nama lalu warna kesukaan. Setelah kalian mengumpulkan, tulis nama teman kalian di kolom nama, kemudian warna kesukaannya apa. Kemudian dibuatlah dalam bentuk tabel. Yang warna merah ada berapa anak, yang warna biru ada berapa anak, yang warna hijau berapa, kuning berapa, dan ungu berapa. Seperti itu ya. Apakah paham? Nah, apabila tidak paham, silakan bertanya di grup ya. Setelah membuat tabel, kalian disarankan untuk membuat diagram batang dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, untuk file 2 tugas itu Ibu sudah kirim di grup WhatsApp yang udah dibuat ya. Jadi kalian tinggal download lalu tulis tangan. Hasilnya di-scan lalu dikirimkan ke Ibu dengan format nama, kelompok, lalu kelas. Untuk tugas kelompok dan tugas mandiri hanya nama lalu kelas ya. Nah, kita sudah selesai mengenai tugas dan materi kali ini. Ibu akan mereview sedikit ya materi yang tadi Ibu jelaskan mengenai diagram. Jadi, penyajian data itu ada bentuknya diagram dan juga tabel. Tabelnya yang ini, dan untuk diagram kali ini Ibu baru menjelaskan mengenai diagram batang. Gitu. Materi kali ini sudah selesai ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan sampai jumpa di video pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.